Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melakukan kegiatan perkuliahan walaupun tidak tatap muka. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dalam olahraga permainan dan bagaimana peran teknologi dalam olahraga permainan itu sendiri serta macam-macamnya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dalam olahraga zaman sekarang sangat pesat, terbukti dengan banyaknya perubahan dimulai dari majunya sarana dan prasarana olahraga. Majunya teknologi zaman sekarang tidak terlepas dari orang yang punya ide dan kreativitas yang tinggi. Dengan berkembangnya teknologi di era sekarang, orang dengan sangat mudah dapat mengakses berbagai macam informasi lewat alat elektronik maupun alat lainnya pada zaman sekarang. Dan inovasi teknologi dalam olahraga saat ini seperti sudah menjadi sebuah keharusan. Banyak cabang olahraga yang sangat membutuhkan bantuan dari alat-alat berteknologi tinggi ini, terutama untuk olahraga yang dipertandingkan secara profesional, baik itu olahraga perorangan maupun olahraga tim. Semuanya telah menggunakan alat-alat berteknologi tinggi demi kelancarannya pertandingan. Dapat dipastikan inovasi teknologi ini akan terus mengalami perkembangan, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dari pertandingan olahraga itu sendiri yang semakin kompleks. Olahraga memiliki berbagai jenis cabang dan salah satunya adalah cabang dalam olahraga permainan. Di sini kita bisa lihat olahraga permainan adalah jenis olahraga yang dilakukan sebagai bentuk permainan yang dipertandingkan oleh dua tim untuk mendapatkan angka dan meraih kemenangan. Olahraga permainan didominasi oleh olahraga yang menggunakan bola atau dalam kasus badminton bisa menggunakan shuttlecock. Dalam olahraga permainan seperti ini, sepak bola, bola basket, bulu tangkis, dan tenis pun sudah banyak menerapkan dan menggunakan teknologi yang dapat membantu atlet dan pelatih dalam proses pertandingan dan latihan itu sendiri. Mungkin para penggemar badminton dan tenis tidak akan asing dengan teknologi yang satu ini. Teknologi ini juga dapat diterapkan dalam berbagai cabur lainnya, hanya mungkin berbeda nama saja. Untuk badminton, sistem tayang ulang ini baru diperkenalkan oleh Badminton World Federation pada tahun 2014 di kejuaraan India Super Series, sedangkan di tenis, International Tennis Federation sudah memperkenalkannya sejak tahun 2005. Dua alat pemantau bola yang terhubung dengan komputer ini telah mengubah olahraga tenis dan badminton ini profesional menjadi lebih akurat dan menghilangkan argumentasi dalam pengambilan keputusan. Hawkeye dan Cyclops. Ya, di sini Cyclops juga merupakan sistem komputerisasi yang menggunakan 6 baris lampu inframerah yang melingkupi sampai sekitar 1 cm dari permukaan lapangan. Jika bola jatuh di dalam lapangan, barisan lampu di luar lapangan akan otomatis padam. Jika bola jatuh di luar lapangan, akan terdengar suara out dan pertandingan pun dihentikan. Di sini teknologi Hawkeye dan Cyclops ini mengandalkan Synchronized Multi-Angle Replay Technology atau bisa kita sebut Smart Replay. Teknologi ini mampu menangkap pergerakan bola atau kok serta jatuhnya lebih tajam dari mata manusia. Kamera-kamera dengan daya tangkap tinggi yang ditempatkan di berbagai sudut lapangan saling terhubung dengan panel komputer melalui kabel filter optik, sehingga meminimalisir gangguan teknis dan akurasinya bisa mencapai radius sekitar 3,6 mm. Di balik ketepatannya ini, teknologi ini memakan biaya yang cukup tinggi dikarenakan jumlah kamera serta berbagai perangkat yang harus disiapkan pada tahun 2019. Contohnya, sebuah laporan menyatakan bahwa pemasangan Hawkeye ini pada satu lapangan dapat memakan biaya hingga $100.000 Amerika Serikat. Itu kita langsung saja simak video mengenai Hawkeye ini. There's something interesting happening in New York at this very moment. That line call was made by a computer. In fact, every line call in this match was made by a computer, using human-like voices to do a job which up to this point have always been done by live lines people. As the pandemic continues to force tournament officials to enact restrictions necessary to keep everyone safe, the normally crowded tennis courts at the US Open this year have made early New Year's resolutions by trimming some of their fat, eliminating all fans and spectators, reducing the amount of ball kids on one court at a time from 6 to 3, and most interestingly, completely removing the traditional role of line judges on most courts, instead employing Hawkeye Live technology to make every single line call.
Now, of course, if you're a tennis fan, you've probably already heard of Hawkeye, a technology used in tennis to resolve line disputes and prevent McEnroe-esque tantrums since 2006. You can't be serious, man. You cannot be serious! Though tennis purists scoff at the idea of robots running our sport, many can't deny the excitement of Hawkeye visualizing the ball being either in or out. But now that we face a near future in which computers may make every single in or out line call at tennis matches, it begs the question, exactly how accurate is the Hawkeye technology? And what does this mean for the future of our sport? The answer might surprise you. Though first developed for and used in cricket all the way back in 2001, its addition to the sport of tennis has ultimately turned the technology into the recognizable face of ball tracking that we know today. After all, what better sport to implement ball tracking technology into than that in which players argue with chair umpires about line calls every single match? Many could have foreseen an eventual inclusion of a line call dispute technology after years, decades of arguments. But there was no better catalyst for its inclusion than the famously blown calls of the 2004 US Open quarterfinal match between Serena Williams and Jennifer Capriati. Ini salah satu pertandingan krusial ya, itu sebelum diterapkannya Hawkeye. Banyak keputusan-keputusan yang merugikan. Though television viewers at home got a taste of the experimental shot spot, the visual representation of the Hawkeye calls being tested at the Open that year, the players on court had no ability to challenge calls at this point in time. Ini penglihatan dari sisi pemain ya. Dan kalau Hawkeye-nya seperti ini. Mungkin cukup video dari Hawkeye dan Cyclops, kita langsung ke materi berikutnya. Video Assistant Referee atau VAR dikembangkan pada tahun 2010 oleh Liga Belanda dan diperkenalkan lewat Major League Soccer pada tahun 2016. Video Assistant Referee ini adalah teknologi dalam dunia olahraga untuk meninjau kembali keputusan wasit mengenai pelanggaran atau gol. Wasit akan memberi isyarat TV untuk melihat tayangan ulang, oleh karena itu tidak jarang gol dianulir atau tendangan penalti diberikan setelah beberapa saat wasit melihat tayangan Video Assistant Referee ini. Kita bisa lihat videonya. Setelah insiden tersebut, FIFA sebagai federasi olahraga sepak bola dunia membuka kemungkinan untuk menerapkan teknologi garis gawang atau kita sebut goal line technology. Pada tahun 2012, teknologi ini masuk ke tahap pengujian dan di sini Adidas bekerja sama dengan Kairos Teknologi menguji bola yang dipasang chip dan kabel magnet di garis gawang. Jadi saat bola melewati garis gawang akan otomatis terdeteksi gol. Selain itu, institusi olahraga asal Jerman dan produsen olahraga asal Jerman pun juga mengikuti langkah Adidas dan Kairos dengan memasang medan magnet dan sensor di dalam bola. Teknologi dinamakan GoalRef. Jadi pada tahun Juli 2012, International Football Association Board akhirnya mengubah aturan permainan yang mengizinkan teknologi goal line. Penggunaan kamera berkecepatan tinggi juga membantu dalam teknologi ini. Kita simak videonya. Jadi ini contoh dari goal ref-nya dan bola yang dipasang chip. Ya, kamera berkecepatan tinggi mendeteksi gol langsung.
ketika bola melewati garis gawang, otomatis langsung masuk ke dalam jam yang dipakai oleh wasit, dan wasit bisa mengambil keputusan itu gol atau tidak. Ini yang golnya. Kejadian seperti ini disebut bola. Setelah kejadian Piala Dunia 2010 tadi, gol teknologi diizinkan di olahraga sepak bola, dan tadi kita bisa lihat gerakan wasit yang menunjukkan jam tangan bertulisan gol itu sudah terdeteksi oleh medan magnet dan sistem yang terpasang di dalam bola dan jam tangan. Semakin maju teknologi dalam olahraga permainan, khususnya dalam olahraga sepak bola. Contoh video dari penggunaan goal line dan goal rack. Selanjutnya kita ada radar gun atau pistol radar yang digunakan dalam olahraga baseball. Di pistol radar atau radar gun juga menjadi inovasi teknologi dalam olahraga yang cukup fenomenal. Alat ini menjadi penunjang dalam olahraga baseball. Bagi para pemukul, radar gun ini memang lebih sering digunakan untuk menguji kecepatan pukulan mereka saat lemparan pertama dan mengukur kecepatan ayunan pukulan. Setiap kecepatan dalam lemparan kemudian didokumentasikan dan dianalisis oleh tim pelempar dan dari pihak lawan. Radar gun juga memungkinkan para pitcher atau pelempar dan timnya untuk menganalisis perkembangan lemparan dan kecepatan lemparan yang telah dilakukan. Jadi radar gun ini adalah sebuah alat yang mampu merekam catatan kecepatan bola hasil pukulan pemain. Ini merupakan salah satu inovasi yang ada dalam olahraga permainan baseball. Shot clock di dalam basketball. Ada satu masa saat papan penunjuk waktu dan skor di dalam olahraga bola basket diletakkan di sudut lapangan. Hal ini menjadi masalah ketika papan tidak terlihat karena tertutup oleh para pemain. Kemudian papan penunjuk waktu atau shot clock mulai dikembangkan dengan meletakkannya di atas ring. Dan kita bisa lihat di sini. Namun hal ini juga menimbulkan masalah pada saat pemain berada pada posisi tembakan 3 angka. Tidak ada yang dapat mengetahui waktu yang tersisa karena papan menghadap ke satu arah saja. Kini papan penunjuk waktu yang digunakan dalam bentuk 4 atau 5 wajah atau 5 sisi. Jadi ini kita bisa lihat sudah ada penunjuk waktu dan shot clock 24 yang ini menghadap ke 4 sisi, bahkan 5, sehingga waktu yang tersisa untuk mencetak skor dapat dilihat dari semua arah oleh pemain, juri, wasit maupun penonton. Ya, dan di pertandingan profesional sendiri ini sudah berkembang, ya, bahkan hasil statistik, layar pemain itu sudah mulai ditempatkan di atas dan lebih besar dan lebih jelas. Seperti itu. Headset dalam American football. Headset ini adalah teknologi terbaik yang ditawarkan bagi olahraga American football. Di dalam pertandingan profesional, helm untuk penyerang, pemain belakang, dan koordinator lapangan
dilengkapi dengan speaker yang terhubung langsung dengan headset pelatih. Fungsinya adalah untuk menerima arahan langsung dari pelatih dan mengurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi dari pemain. Penggunaan headset ini sangat membantu pelatih untuk memberikan arahan bagi para pemain garis depan dan penyerang, termasuk menyusun formasi tim serta kemungkinan peluang mengambil nilai yang tidak dapat terlihat oleh pemain belakang. Dartfish didirikan di Swiss pada tahun 1999, dan Dartfish ini adalah solusi analisis video yang memungkinkan para analis untuk menangkap, menganalisis, dan berbagi video sesi dan pertandingan dan pelatihan. Ini merupakan perangkat lunak software menawarkan alat untuk menangkap rekaman langsung ke platform, menandai sebuah peristiwa secara waktu nyata, dan mengunggah, mengatur, dan membagikan berbagai video yang sudah diproduksi. Sebuah video ditampilkan dengan rekaman pertandingan di salah satu layar dengan panel text dan kode di sebelahnya, di mana seorang analis dapat langsung memvisualisasikan tindakan utama yang diidentifikasi dan menggarisbawahi apa yang diungkapkan tindakan tersebut. Jadi Dartfish ini menawarkan serangkaian fitur-fitur yang lengkap untuk menganalisis dalam banyak olahraga yang berbeda. Analis dapat menandai, meninjau, dan mengedit tindakan yang terlihat dalam rekaman oleh kamera secara real time sambil terus merekam peristiwa yang terus berlangsung. Alat ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola tertentu dalam tindakan untuk kekuatan dan kelemahan olahraga, dan lebih baik menentukan atlet atau strategi tim itu sendiri. Jadi perangkat lunak ini juga harus untuk menjadi sorotan video dengan kemampuan untuk memutar dan memperbesar tindakan utama dan menambahkan tabel, garis, dan bentuk lainnya ke dalam rekaman untuk presentasi yang jelas. Selama analisis video, selain fitur gambar seperti freehand, line, lingkaran, persegi panjang, dan panah, Dartfish memungkinkan untuk membuat sorotan gerakan lambat, slow motion, maju mundur, bagian yang kurang penting, memperbesar bagian layar yang relevan, dan membuat cuplikan momen-momen penting. Tetapi fitur seperti analisis video terpisah saat diputar ke momen secara bersamaan, serta pengukuran sudut dan pelacakan lintasan otomatis yang membuat Dartfish menonjol sebagai platform analisis yang kuat. Kita bisa simak videonya. Inilah tampilan Dartfish. Mana di aksi-aksi yang kita bisa ini ya, analisis melalui fitur-fitur seperti contoh pola gerak sebuah pemain dan sebuah tim. Ini ada line, ada gerakan seperti ini bisa ditandai dengan fitur-fitur yang ada dalam Dartfish ini sendiri. Ini contohnya pola gerakan dari pemain. Ini kita bisa lihat tadi bagaimana kita bisa menggunakan anak panah atau warna-warna. Itu selanjutnya ada penayangan siaran olahraga. Selain peralatan olahraga yang berkembang, cara penyiaran olahraga pun turut meningkatkan keindahan dan kesempurnaan. Hampir semua ajang olahraga ditayangkan secara langsung, tidak ada delay, karena momen saat pertandingan tersebut lebih terasa saat disaksikan melalui siaran langsung. Bahkan siaran-siaran langsung tersebut tidak hanya bisa disaksikan lewat TV. Berkat perkembangan internet yang super cepat, bahkan kita bisa menikmati siaran langsung
di smartphone kita. Bukan hanya soal menonton, komentar pertandingan pun semakin interaktif dan berbobot. Bisa dilihat dalam stasiun TV Fox Sports atau ESPN. Para komentator menganalisis pertandingan dengan menggunakan papan interaktif. Kita bisa lihat ini, ya, yang dapat mereka coret-coret atau mereka gambar untuk melihat strategi dan berbagai kejadian di lapangan. Penonton pun dapat melihat statistik pertandingan yang ditampilkan di waktu tertentu. Contoh seperti ini. Selain itu, pencitraan virtual membantu para penonton untuk ikut kritis dalam menilai sebuah pertandingan. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi materi yang baik dan bisa dipelajari dengan baik juga oleh kalian. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.